الله أكبر الله أكبر. Persepsi orang tentang tema suatu pembicaraan bisa menjadi berkerut kayak selebar apapun yang membicarakan orang, tapi kalau gaya persepsi yang dimiliki oleh orang itu seluas pada luasan tertentu, jadi kayak sebaliknya yang Anda pandang kecil, bila mana Anda mempunyai kayak yang terpuji, terutama mengenai urusan persepsi, tetapi urusan keikhlasan untuk diajak masuk pada suatu lembaga kajian, pastilah sesuatu yang banyak orang bisa menyebutnya sebagai kecil, kayak itu dijumpai banyak orang di berbagai tempat, di berbagai masa. Saya nggak pernah kenal orang Palestina misalnya gitu ya. Ketemu ke Palestina kan jauh. Dia tak bertemu saya tak bertemu dia.
Saya di PBNU dari orang boleh disebut muda-muda tua. Muda dalam artian orang disebut ini. Begitu. Kalau kemarin saya bilang tidak seberapa. Saya bilang saya dapat, saya cuma dapat. Saya kayak gitu ya. Tapi tahu di urusan persepsi banyak tokoh-tokoh yang saya punya dan boleh saya angkatkan dan saya ada paling kesiran yang wilayahnya kalau banyak orang ini orang ada Ali Mustafa yang Bang Fikih terkenal. Ini seperti itu. Ya, oke. Jangan lupa. Volumenya dari ini. Saya ditawarkan ini dan pada sisi tertentu orang yang memiliki konsentrasi saya akan tidak sebenarnya jadi sekali dan menjadi apanya yang penting Pak saya hanya bisa mengatakan tingginya, saya tidak bisa mengatakan kecil karena banyak sekali ulama-ulama yang sudah tunjang yang sangat banyak sampai persepsi orang-orang awam mengatakan itu ulama besar ya, ditunjang nggak tahunya apa yang dia bicarakan itu lebih dari kecil. Seorang ulama tanpa harus saya sebut namanya gede makan, tapi saya gede pula teroleh setan. Maaf sekali, gede pula teroleh setan. Masa itu ngomong teroleh setan berarti tanggung jawab bayar sebenarnya. Awal salah bayar, karena bayar dan sudah orang salah. Itu bukan ungkapan yang diusul dengan semangat berbasik emosi. Karena orang kan belajar lain-lain. Tendangan sepak bola seorang pemain internasional nggak capek-capek amat. Cuma sekali dia tendang, jangan dipersamakan dengan tendangan anak-anak pemain kampung. Dia sudah berapa rumah tendang berkali-kali saya bayar. Saya apa? Gitu. Dulu orang sebut Latin. Dulu orang sebut siapa? Siapa yang barusan dimulai ini nggak ada lagi? Ya, Maradona. Oh, kakinya tebalan aneh Ustaz, bunyi juga banyak aneh. Bikin kaki Anda berkumis, jangan sekedar bulu, tapi yang mau bayar Anda siapa? Ini bermula dari persepsi yang dibelah karena di mana Anda bermain, di mana Anda punya lapangan kerja, manuver Anda letakkan di mana. Si Maradona itu muda usianya berbanding saya.
Kita melihat bagaimana dia mengacungkan tinju, tapi terlalu dekat dengan kepalanya. Itu manuvernya Maradona berhubung di orang berharga. Orang tidak lagi menilai itu sebagai suatu kesalahan, tapi manuver yang cantik. Sampai Gusdur sang bujang, saya sebut lagi yang nggak salah-salah, pakai dicampur mengomentari tangan cuma itu. Kan Anda tidak dengar kan gelar itu diberikan oleh pencinta sepak bola di belahan dunia manapun. Tapi kalau Gusdur begitu disetujui, dan soalnya strategis banget sih. Apalagi dekat kepala. Kepala kan kalau dijundul sah. Tangan kan kalau di bawah handsball, biar tangannya lincah bagaimanapun. Itu berkembang dari persoalan persepsi. Lalu apa yang mesti dikembangkan? Persepsi kita ini dari musuh. Para jemaah, tentu saja saya mesti mencintai Anda semua. Karena saat ini Anda sedang mencintai saya. Saya sih bukan orang yang ketakutan tinggalin orang. Karena saya pikir yang meninggalin itu belum tentu lebih baik dari yang meninggal. Apalagi yang meninggalin itu memang tidak punya kualitas tertentu yang bisa dideteksi. Itu. Tapi kalau berbicara tentang orang, si Fulan berkata tentang karya sastra. Orang kampung itu tukang baca rawi. Apa baca rawi ya? Baca rawi. Berjanji misalnya. Terus dia baca lagu yang sekarang dia lagi nyanyi sentuh kurang untai orang umum dan belakangan untuk angkatan kita di Indonesia dan di dunia yang kuat sampai sekarang itu namanya Maulid Syaraful Anam. Ini bapak-bapak tidak perlu merasakan bahwa Anda tidak akrab dengan Maulid. Saya bacakan saja Syaraful Anam sampai selawatnya ini masuk pada bacaan Maulid-Maulid yang lain. Assalamualaikum alaika zainul anbiya'i. Assalamualaikum. Itu Syaraful Anamnya. Tapi di Barzanji dipakai, di Simkuturah dipakai. Baca apa aja baca Maulid, pakai itu bacaan. Dia tua. Dan ungkapan-ungkapan yang begitu mengena. Assalamualaikum alaika qiyami radhiyallahu anhu. Kalau ibu-ibu siapa banget? Saya cuma kadang-kadang saja baca. Ini pasti udah baca itu karena sudah pernah baca lagi ya. Ini kalimat hebat. Tapi karena persoalan persepsi pernah jatuh menjadi ke bawah. Itu kan dirawi. Rawi kan kampungan. Kalau saya kan sastrawan. Kalau Anda bicara selama ilmu sastrawan, Anda salah. Tidak boleh dihukum Anda salah. Katakan Anda kiai bisa menurut Anda yang boleh. Tapi menurut banyak orang, apalagi menurut saya, Anda gimana? Kalau itu sombong menurut saya. Masa bodoh, sombong atau bukan urusan saya. Tapi 23 tahun saya mengajar urusan-urusan dunia. Itu kayak yang tua
bahasa vulgar ini. Kevulgaran itu timbul karena adanya ulama yang diduga ulama besar berkata, itu rawi tutup aja, jangan dibaca. Dan itu dipopulerkan pada buku karangannya. Saya bilang belum ngerti nggak soal rawi, yang tutup aja. Saya ini sastrawan, tapi sekarang kamu lagi sariawan. Biar orang sebut kamu ulama besar. Sama saya kamu kecil, bukan soal persepsi, soal umur. Bisakah itu dibuktikan? Bisa. Kalau itu menang lawan saya bayar. Tapi kalau saya yang menang, itu bagi saya. Berani? Saya berani. Ngomong begini, kan gampang. Mau lawan saya berani. Tapi kalau ada masih yang masih hidup, berani begini, saya sih pasang berani. Karena dia dengan saya. Kembali saya kepada pokok persoalan saya, dan ini semuanya untuk mendapatkan pahala soal mengatur resepsi. Saya sekali lagi mengatakan kapan saya berkenalan dengan orang Palestina. Dia di negeri ini, kita di negeri ini. Kapan saya berkenalan? Kapan dia melihat saya? Secara timbal balik pada jamaah yang saya cintai, jamaah yang saya muliakan. Secara timbal balik mereka akan kenal saya akan kenal dia, saya akan kenal mereka. Kan saya Saifuddin Amsir yang katanya bukan ulama besar, menurutku si fulan. Tapi undangan untuk hadir di konferensi Islam internasional yang mengundang 60 negara Islam, diwakili oleh ulama-ulama besar. Yang besar itu gak tanggung-tanggung, diwakili oleh ahli-ahli mereka. Kok justru Indonesia nggak terundang? Yang terundang Saifuddin Amsir. Urusan apa? Saya ingin bertanya kepada Anda. Saya nyatakan sebenar-benarnya, saya nggak kenal dengan orang Palestina. Orang Palestina juga nggak kenal saya. Tapi mereka rajin membaca yang internet, apalagi namanya yang beberapa alat-alat ya media sekarang yang hebat-hebat. Nggak pernah berkenalan, saya keundang, mesti datang. Berapa orang yang datang? 3 orang, 4 orang, 60 negara, diwakili oleh pakar-pakar agama dari bangsa masing-masing. Saya bertanya, apa tidak salah? Saya nggak tahu deh Pak. Karena saya dibayar, nyari. Tapi saya belum pernah ke Palestina. Enak diongkosin ke sewa hotel. Tapi saya orang penyakitan, tidak sesehat Bapak. Sering jatuh kalau berjalan, sering sempurna. Biasa sejak muda-muda saya jadi imam tarawih, full saya imamnya. Sekarang nggak bisa sama sekali. Karena berarti kepala saya aku yang orang Jakarta ini. Oleh sebab itu saya minta, saya mau, tapi mesti dengan istri saya. Karena cuma istri yang mau mendampingi dengan lebih sempurna. Dia boleh meraba-raba badan saya, boleh mengambil kamar saya bila saya sembrono. Keputusannya istri Anda boleh ikut. Istri saya jadi orang internasional, tapi Anda boleh ikut, boleh membawa istri dengan syarat bayar sendiri. Tengok juga saya.
sendiri sih mau pakai murah. Murah saya itu kan Senen sampai Mester pakai angkot dari Kalimalang itu terasa juga mahalnya. Enak pakai diajak, pakai perbolehkan, nggak tahu bayar sendiri. Ya, kita harus ikutan dan itu dah. Kata istri saya, ongkosnya mahal banget. Ongkos mahal, tapi bukan saya yang bayar. Siapa yang bayar? Saya nggak tahu. Besok juga ada yang bayar. Saya serahkan kepada Allah. Hanya ada pegawai negeri yang gajinya segitu, gaji saya begini 3 juta lebih dikit. Walaupun saya 25 tahun lebih ngajar dia, kecil. Tapi Allah yang besar. Saya bilang aja, besok ada yang bayar. Siapa yang bayarin? Saya mau mengadu kepada bapak saya. Kalau belum dikasih mengadukan kepada saya. Saya mau ngomong minta dulu. Teman saya, Ustaz, yang kalau nggak ada berkaitan itu nggak masalah. Lalu jadi tidak dibayar yang sekarang coba-coba, jangan. Habis gimana mungkin ada yang bayar itu kan? Jadi teman saya tuh salah seorang pejabat dari saya nggak tahu jabatan apa, tapi yang paling penting bukan jabatan, maka dia akan persepsi. Dia mempersepsikan bahwa perjalanan ini bukan perjalanan rumah. Terus terang Pak, waktu saya di Palestina, saya kan cuma diundang sebagai anggota konferensi, tapi materi-materinya tidak diberikan kepada saya. Pokoknya ini terhormat karena diundang sih. Tapi kita orang Indonesia biasa disamuni. Kalau orang Palestina bukannya disamuni, dia bayar masih mau untuk diundang pada konferensi seperti ini. Jadi nggak mengharapkan imbalan. Andainya dia mesti bayar, dia akan bayar. Jadi kecelek bila saya bilang soal ongkos-ongkosan. Ulama di sini gede-gede bayar masih mau. Pada konferensi yang begitu bergengsi, pada persepsi suatu bangsa, tempat mobiek pada persepsi bangsa lain, itu masih Allah berikan kepada saya sesuatu yang menurut saya agak sangat unggulan. Saya kan tidak diberi materi apa yang harus bicara, karena cuma diundang. 6 negara Islam ini materi yang sudah dipersiapkan. Ada 6 Pak. Ada Afghanistan, ada Pakistan. Satu yang mengejutkan saya, ada Rusia. Rusia itu dibagi dua. Konsepnya apa untuk bicara? Nih masalahnya. Dan terakhir adalah Malaysia. Saya tidak begitu ingatnya dengan detail satu demi satu negara. Saya hanya berhasrat menceritakan peristiwanya. Dalam hasrat itu saya masih berharap pahalanya, karena kan dulu suka fi majlisil ilmi sa'atan khairun laka. Min ta'mal salata li'ata rabbah. Kau duduk di majelis ilmu satu saat, itu masih lebih baik buat dirimu berbanding dengan 100 rakaat yang kau lakukan. Bapak mampu nggak supaya 100 rakaat?
Ini bukan orang kiai ini bukan. Ini sabda Rasulullah. Bukan yang disebut maudhu'. Ini hadis yang hasan. Bila bukan tukangnya itu, jangan sudah menyentak-nyentak diri untuk mendongakkan kepala sebagai mencibir dan berkata, itu hadis dhaif itu. Dosa ini banyak karena itu bukan tukang. Materi ini didominasi, materi pengajaran saya dia didominasi oleh hati. Tapi saya nggak berani bilangnya hadis dhaif. Maupun yang saya berani kalau ini konyol-konyolan yang mau mengambil hanya berani bilang ini bodoh, pintar, tak tahu apa-apa, dan mau berkomunikasi. Oleh sebab itu, ini kedudukannya di dunia. Enggak kenal, enggak. Materinya tahu enggak apa enggak, dapat kehormatan. Will saya katakan mutakallim min Indonesia wa huwa Syekh Saifuddin Amsir wa ila hadratihi falyatafaddal mahjura wa ila hadratihi falyatafaddal mahjura. Saya nggak tahu ngomong apa ini 6 negara membawa wakala dan ngomong semuanya Indonesia akan masuk daftar. Tapi saya ngomong Indonesia akan masuk daftar dengan keberanian. Artinya kalau ada dari BIN siapa yang mau bikin ngomongin saya, ada seorang Palestina baca. Jadi bohong benar Pak, ngapain kok? Mau saya lebih bayarin ke sana. Istri saya yang mesti saya bayarin, ternyata Allah yang bayarin. Ada temen yang saya gak sangka, ada yang bayarin. Saya bisa berhadiah dari Allah. Nih Indonesia, gak diberi perkenan, tapi secara individu saya dipanggil. Bil'an سيتكلم Syekh Saifuddin Amsir min Indonesia wa ila hadratihi falyataqaddam mahjura. Sekarang bakal berbicara orang dari Indonesia, dan kepada beliau yang terhormat kami persilakan untuk ambil. Semoga pahala besar tercurah kepada inti gini hari kelamaan belajar bahasa Arab kotor dari kenal dari kenal ada rasa itu falyataqaddam mahjura. Biasanya falyataqaddam masyhura. Silakan tampil ke depan dan kami ucapkan terima kasih. Kalau yang ini saya baru dengar di situ. Sabtu dengan kepada saya banyak. Orang gila ini. Inspirasi secara mendadak tiba di kepala saya. Mengapa itu? Ya saya jangan kata dia aku dia buat yang berani. Kalau kecil. Tapi itu bisa tampil gini. Ya udah tugas dia main dong. Apa yang anda katakan? Saya jawab karena yang namanya mereka. Sebab dulu ulama Palestina yang paling berpengaruh di Indonesia itu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Biar anak-anak sekalian, kemudian anaknya Kiai Abdullah Syafi'i. Sebab karangan Syekh ini kacauan dia. Generasi muda kurang perhatian terhadap kitab-kitab tua.
disebut berapa kali dan ingat namanya, pelajarin. Saya nggak pernah dengar dari kiai saya, kiai itu yang salah, masih tanggung untuk jadi kiai. Mesti didapatin. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani telah mengarang kitab ngaco-ngacoan, kitab yang menggugat orang untuk tampil heroik, tampil pemberani. Bukan itu tipe dia orang tua. Karenanya tapi manfaat. Dia ngarang kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat. Mudah-mudahan nanti disampaikan kepada ustaz-ustaz kita yang sempat dengan kitab ini, yang hobi berpendidikan kayaknya Syafi'i. Saya masih punya langkah, alhamdulillah, karena tipe saya juga kan bukan tipe mubalik yang tukang ngamuk. Ngapain ngamuk? Ya sudah ada yang kurang umpan, ngamuk dulu. Saya sih tuh lama baca selawat. Betapa enaknya orang didendangkan selawat saat pagi hari, saat petang hari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu waliyin bizzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu waliyin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jelas lebih enak Pak daripada mau ngamuk dulu. Tarboba orang, terbesikat orang. Ini sikatnya. Inti jangan sikat dari besi, sikat dari hidup aja juga inti nggak punya. Cuma ngomong dulu kebanyakan mengikat orang. Orang dulu sih nggak ngomong soal sikat, biasa aja goloknya. Lewat musuhnya dia bacok. Buat apa dipanjangkan umurnya orang yang begini? Apa ini? Saya waktu dipanggil ke Palestina, saya diberi kesempatan untuk berbicara. Kenapa? Di sini nggak ada ayam sayur, semuanya ayam aduan. Ente roman ente, tampang ayam sayur. Tapi ada percaya, ente punya sesuatu yang boleh ditoleransi. Wa ila hadratihi falyataqaddam ma'jur. Silakan tampil ke semoga dilimpahkan pahala. Kamu saya apa? Harus salah apa kita? Kesono ya diundang. Ini kita yang agak boleh datang ke sono, kita bayar. Biar yang bayar orang lain. Di depan saya ambil dan saya berbicara. Kuluna na'lamu innal khawfa fil yahud bi anna an-nasara sahibul akhta wa qad kathara man yaqulu bisawabi. Kita semua tahu yang namanya Yahudi, Nasrani memang gudang kesalahan. Kenapa kita tahu? Kalau kita bilang mereka itu tidak salah, mereka benar, kita kufur. Bukan saya yang ngomong kan? Kan Quran semuanya berendeng soal kufurnya Yahudi dan Nasrani.
ustaz-ustaz yang berkembang pada saat itu. Harun Nasution menjadi pengajar baru, belum terlalu mewah. Yang di ayat yang paling populer yang Anda masih hafal, kan begitu juga. Bahwa Yahudi, Nasrani, Buddha nggak mesti ada yang dibela dari kubu mereka. Kalau itu saya sudah salah. Quran yang salah bukan saya. Saya cuma di Quran. Dan kau hebat menyalahkan orang yang kau tidak tahu salah. Kau bukan apa? Jangan ikutin Quran. Jadi waktu saya berkata soal Yahudi Nasrani semua orang tahu salah. Tapi Anda tahu nggak kesalahan Anda sendiri itu? Jadi omongan saya jadi berkelas karena saya berani mempertimbangkan para ulama juga salah. Bukan karena saya sombong, apa yang sombongnya, tapi karena saya melihat seperti mereka melihat tajaman mereka matanya dan saya. Cuman yang ini dilewat-lewatin aja. Mereka terberat, bukan anak kecil, bukan orang miskin. Kayak punya tambang emas. Kita punya emasnya aja berapa berapa banget. Mereka punya tambang emas. Saya diajak bicara. Yang ini yang punya tambang emas. Umurnya belum 40 tahun. Yang ini tambang ini, tambang itu. Saya nggak hafal deh kebanyakan tambang. Tapi yang mahal, mereka lagi siap pasang badan. Untuk apa? Untuk menghadapi kenyataan. Segala itukah Yahudi? Itu sih terserah Anda. Kalau Anda mau kufur bilang Yahudi, itu yang salah. Kalau Anda mau kufur, Anda tak pintar. Buat saya Anda tak pintar. Kalau bilang Yahudi itu benar. Qurannya berbaris banyak banget. Mesti ada itu kajian spesial tentang ayat-ayat perkara ini di satu session nanti. Kan gampang dilihat langsung di internet. Jadi orang masuk pada pemikiran inilah salah. Oleh sebab itu, para jamaah yang saya harapkan keikhlasan, saya nantikan kebesaran jiwa untuk jangan serampangan mengatakan tema yang saya bawa dari sini. Tema ini nuzul. Kita tahu kan besarnya nuzul. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam. Pada malam keagungan. Malamnya itu agung dari Quran. Qurannya agungnya di mana? Itu belajar dan sosokan. Memang kata-kata itu menjawab pikirannya. Capek orang belajar Quran satu persatu. Capek membuktikan di mana salahnya bila Quran berkata hudan dan hudan. Kalau ini salah, mesti Anda membuktikan di mana salah. Saya membawa ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam keagungan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa yang kamu tahu? Apakah gerhana malam keagungan itu? Al-Quran menunjukkan kepada Anda pada dimensi kemuliaannya bahwa satu malam itu lebih bernilai dari seribu. Anda sebagai ilmuwan kontemporer itu yang mesti melacak sendiri, bukan dibilangin terus. Di mana
1000 bulannya. Allah udah nyatakan itu. Kalau soal mencari, cari orang sendiri. Kan udah dikasih apa? Kan udah dikasih duit. Kan Anda biar. Jadi bukan mencela, tapi mencoba. Gimana salahnya Al-Quran pada saat berkata dia lebih baik dari sesungguhnya? Adakah bulan yang baik tanpa Al-Quran? Apa yang memang? Kalau saya sih, mereka sombong karena terserah. Saya udah baca tafsir, yang lain saya baca. Saya udah baca tafsir itu siapa itu? Saya kutub, utara untuk selatan terserah itu. Apa yang didapat dalam kata lebih baik dari 1000 bulan? Apa yang dimaksud dengan bulan? Apa bulan cuma suatu sosok dari materi yang bersinar karena pertolongan matahari? Kalau mataharinya didindingi oleh awan, dia juga tidak berfungsi lagi sebagai sesuatu yang menyinar. Itu kan bukan omongan saya, omongan ilmuwan. Kalau masalah lain, salah itu. Gak berfungsi kholar, cuma sekadar kholar. Tapi ada yang memfungsikan, Allah yang memfungsikan. Nah itu lebih baik 1000 kali lipat. Ini panjang, lebih lebar. Ilmuwan yang lebih tahu Pak soal ini. Kita nggak tahu. Musim berganti musim, masa berganti masa. Musim kan cuma beda lebih dengan masa. Tapi saya orang bodoh merasa masa berganti. Musim buat dunia, oh sedangnya, itu kan kita makan durian itu, durian enak. Tapi ini masa PKI. Bapak mengalami, masa saya yang mengalami. Bapak kan kalau 50, udah lebih dikit. Mengalami dulu, mengalami kan G30 SPKI. Saya ngalamin, nggak enak masa itu. Dia cucunya bisa ngaji, anaknya bisa ngaji. Namanya sastrawan besar Indonesia, Bakri Sirga. Segedein suara. Bakri Sirga. Kok ente tahu? Kenapa nggak tahu? Orang tetangga saya. Jarak rumahnya cuma sejengkal dengan rumah saya. Saya tahu anaknya punya nama cenderung ke arah Rusia. Siapa namanya? Ilyan Tanoa Pancaputra. Bilangin nama itu PKI yang sebut saya Indonesia. Kalau nama Ilyan Tanoa ada kecenderungan Rusia. Dia anak kelima Pancaputra. Orangnya sekarang jadi direktur pada perusahaan besar, perusahaan asing. Saya juga nggak tahu gimana. Pokoknya dia paling gak berani menggugat-gugat pada saya karena dia lebih kecil dari saya. Kawan saya main. Kalau saya masuk ke rumahnya, bapaknya suka sayangin saya juga. Karena diam-diam biar dia PKI. Dia demen juga sama anak yang bisa ngaji gitu. Ini namanya persoalan psikologis. Menyelesaikannya bagaimana nggak tahu, bukan urusan saya. Dia waktu itu musuhnya muslimin. Dia mengarang suatu deklamasi yang ditayangkan di kuping saya melulu. Saya gedean, dia kecilan anaknya. Tapi saya nggak bisa berdeklamasi. Dia yang tukang deklamasi. Saya yang baca Quran. Dia nggak bisa baca Quran. Tapi diam-diam suatu waktu dia nggak benci pada Quran. Nah, itu urusan saya yang pecahkan sendiri. Pak Bakri Sirga, Ketua Lekran, Lembaga Kesenian Rakyat. Jadi dia level atas, level orang atasan pada waktu itu. Yang paling dia banggakan deklamasinya dia dunia ini. Pak Ustaz bisa? Ya orang sering didengerin, mana nggak bisa? Pancing kau masuk hutan. Dengerin di kalimatnya orang
Cerdik kan tuh kan. Jadi kan yang itu juga kayak setan. Ikutin susah kayak bayarnya. Pancing kau masuk hutan. Kau ikuti aku seperti bayangan. Hilang pantai, timbul daratan, bertimbul bangkai di kota. Kita merah dan matahari, cinta berdarah sampai mati. Berarti nggak kesereman begitu, begini, ya. Itu bukannya level berbenah, ini level pengomongan. Misalnya kamu bilang, Nuzulul Quran punya kehebatan yang berlipat ganda. Satu malam itu lebih dari 1000 bulan. Lihatin aja kemana ulama menafsirkan ini sejak zaman sahabat. Lailatul Qadri, Lailah itu hurufnya 5. Lam, ya, lam, ta. Berapa? 4 ya? Lam, ya, lam, ta. Al-Qadri 5 sama 4 jadi berapa? 10. Terulang dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Maka jumlah keseluruhannya kata Lailatul Qadar 27 kali. Kita kan nggak mau pengen gitu-gituan. Yang kita perhatikan kan celele, stupa. Tafsir ini diberi kesemangatan untuk ditampilkan sekali lagi oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dia memerlukan diri untuk menyalipkan itu dalam tafsirnya. Nama tafsirnya itu tafsir Al-Munir. Bacaan ulama-ulama klasik. Saya sampai sekarang menjadi bacanya. Di majlis taklim saya di Tanjung Priok, dulu orang tua-tua bertinggal, saya yang ngurusin. Ini giliran saya berbicara tentang apa? Nuzulul Quran. Jadi jangan memandang sepele tentang Nuzulul Quran. 1 malam, tapi berbanding 27. Dan mengapa orang berkonsentrasi pada hitung-hitungan arketipe yang kayaknya udah gak modal sekarang? Saking banyak pahala. Bila kau dapat 1 malam, kau dapat pahala melakukan ibadah 1000 bulan. Saudara-saudara, dan yang ngomong itu bukan saya sendiri, itu dalam ayat Quran. Makanya dari dulu dari kita masih kecil, pada zaman itu anak-anak lagi nyari Lailatul Qadar. Kalau bapak yang setua saya rasanya pernah alami, ya pernah ya, anak-anak muda di kampung kita lagi nyari Lailatul Qadar. Ngapain sih? Siapa yang bisa mengabaikan Lailatul Qadar atau malam Nuzulul Quran? Karena 1 malam itu berbanding 1000 bulan. Artinya, kau sholat 2 rakaat, kau dapatkan 2 rakaat kali 1000. Siapa yang tak jadi gemes ingin mendapatkan itu? Makanya orang-orang dulu pada rajin, maka sekarang ada kelupaan. Karena kebanyakan pemikiran, utang kebanyakan, main judi nggak menang. Jadi itulah Nuzulul Quran kita dalam versi agak khusus ini. Dan ini dibentangkan oleh ulama dalam kitab mereka. Kita sebenarnya cuma tinggal menikmatinya, tapi kita juga kadang-kadang lalai menikmatinya. Karenanya malam keagungan itu berlalu begitu saja. Saya hanya berharap pada keberlaluan yang sia-sia bisa kita revisi dengan semangat ibadah kita dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang saya cintai, maafkan saya pada bulan uraian saya yang barangkali berlebihan. Dan atas semua perhatian saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.